Oke, ya guys, ya kita lanjut ke tes formatif yang kedua masih dengan modul 7. Nah, untuk modul ke-7 atau tes formatif kedua di KB2 itu membahas terkait dengan komposisi fungsi dan domainnya gitu ya, domain ataupun kodomain ya kalau mungkin. Oke, sama inverse fungsi ternyata. Oke, so untuk nomor satu, kita punya fx adalah seperti ini dan fx-nya ini, gx-nya itu ini. Ditanya adalah ada a gofx dan yang b adalah fogx dan ditanya adalah domain fungsinya tuh apa gitu ya. Oke, so sebelum ini perlu dipahami konsep dasar daripada komposisi fungsi itu adalah semisal nih saya punya fx gitu ya seperti ini. Dari sini ke situ adalah f gitu ya. Di sini adalah f. Misalkan kemudian di sini saya punya a, kemudian di sini punya b gitu ya. Dan ternyata dilanjutin lagi nih dengan fungsi yang lain. Jadi tuh ceritanya tuh ibarat kata tuh komposisi itu adalah melanjutkan gitu ya. Melanjutkan operasi gitu ya. Ini misalnya fungsi dilanjutkan dengan fungsi yang lain. Begitu juga untuk yang transformasi geometri, itu juga ada komposisi transformasi itu ada ya. So ini adalah C misalkan. Nah dari sini kita punya informasi bahwasanya untuk yang di bagian sini itu adalah FA itu sama dengan B, dan dari sini ke sini itu adalah GB sama dengan C, yang artinya berarti di sini kita tahu bahwasanya tuh B itu adalah FA, berarti G dalam kurung FA itu sama dengan C, yang dimana ini F dimasukin ke G itu definisi daripada ya ini adalah definisi daripada GOFX ya. Jadi kita nyebutin komposisi fungsi itu adalah nulis ininya itu yang paling pertama itu ditaruh di paling belakang seperti itu ya. Atau yang paling terakhir itu kita sebutin duluan, atau ibarat kata yang terakhir itu kita layani terlebih dahulu gitu ya. Nah, oke, kemudian untuk FOGX berarti gimana tuh logikanya? Ya, kalau FOGX tuh berarti G dulu baru si F gitu ya. Nah, ini G nih. Jadi ini tinggal saya ganti aja sebenarnya. Ini tinggal saya kopas. Ini bukan F sama G, melainkan G sama F dulu gitu ya. Oke. Oke, di sini adalah fungsi G, ini adalah fungsi F. Berarti di sini kita punya informasi G dalam kurung A itu adalah sama dengan B. Terus di sini kita juga punya informasi bahwasanya F kalau dimasukin B itu hasilnya adalah C. Jadi F dalam kurung G A gitu ya sama dengan C. Jadi untuk mengerjakan FOGX gitu ya, FOGX itu berarti setara dengan yang namanya F dalam kurung GX seperti itu. Dan untuk GFX itu adalah G dalam kurung FX. Nah, nanti dari sinilah dari sinilah juga kita tahu bahwasanya ini adalah untuk yang ini, untuk kita bahasnya satu-satu ya. Jadi ini adalah domain fungsi F dan ini adalah range fungsi F. Di saat itu juga range fungsi F itu akan menjadi domain G, dan nanti karena kan gini ya, hasil daripada yang fungsi F itu alias range fungsi F-nya itu nanti dimasukin ke G alias berarti itu jadi domainnya, dan ini adalah range fungsi daripada G itu sendiri. Nah kalau yang di bawah ini adalah domain fungsi G, dan ini adalah range fungsi G itu sendiri, dan nanti dilanjutkan lagi ini adalah domain fungsi F, dan ini adalah hasilnya adalah RF itu sendiri ya, alias daerah hasil daripada si fungsi F itu sendiri. Seperti itu. Maka dari sinilah nanti harus diperhatikan. Berarti untuk mencari domain daripada keseluruhan kita harus melihat step by stepnya gitu. Jangan sampai kita melihat domain fungsi itu hanya dari hasil komposisi akhir saja, itu salah kaprah ya. Jadi hati-hati. Oke, jadi di sini saya taruh di sini dulu aja ya. Oke, I think ini cukup harusnya. Wait. Oke, harusnya ini cukup di sini. Oke. Nah, jadi nomor satu untuk yang A terlebih dahulu ini adalah GOFX katanya. GOFX. So berarti setara dengan yang namanya GFX gitu ya. G dalam kurung FX. Nah, apa itu FX gitu ya? G dalam kurung 2X tambah 5. Nah, perlu diperhatikan gitu ya.
kalau semisal di sini gx itu adalah akar x kuadrat, akar kuadrat dari x kurang 1, maka kalau misalnya saya kasih contoh G2 itu artinya apa? X yang ada di sini saya ganti angka 2 gitu ya. Akar jadi X jadi 2 kurang 1. Begitu juga kalau misalnya di sini saya ganti P. Berarti nanti jadinya akar kuadrat dari P kurang 1. Nah, berarti kalau misalnya kita lakukan hal yang serupa, maka ini hasilnya adalah akar kuadrat dari X-nya itu kita ganti sama 2X tambah 5 gitu ya. 2X tambah 5 kurang 1. Sehingga jadinya adalah akar kuadrat dari 2X ditambah dengan 5 dikurang dengan 1. Sehingga jadinya adalah akar kuadrat dari 2X ditambahkan dengan 4. Seperti itu ya. Nah, itu untuk GOF-nya. Nah, domain fungsinya gimana? Nah, kita lihat dulu nih, ya kan? Ini cara kerjanya adalah GOF berarti set punya ini dan ini ada 3 ya. Oke, ada 3 dimana dari sini ke sini adalah fungsi f, kemudian ini adalah fungsi g gitu ya. Ini adalah fungsi g, dan kemudian di sini kita tahu bahwa fungsi g itu adalah akar gitu ya. Oke, so berarti dari sini kita harus berpikir bahwasanya sebelum kita masukin nilai g, di sini ada batasan nggak? Ada. Dimana untuk di daerah sini, berarti ini bisa kita katakan di bagian sini nih, di bagian kan ini ya, perlu diingat ya, berarti domain yang g itu sama dengan si rf itu sendiri. Yang dimana domain fungsi g itu atau range fungsi f itu harus melihat daripada si fungsi g itu sendiri. Tadi fungsi g-nya apa? Akar kuadrat gitu ya, akar kuadrat dari x kurang 1, sedangkan kalau ini fx sama dengan 2x tambah 5 gitu ya, sama dengan 2x tambah 5. Nah, ternyata untuk mendapatkan daripada si fungsi gx itu, fungsi gx yang ada di sini, kita nggak bisa asal masukin. Karena di sini kalau misalnya saya masukinnya min 3, nggak ada hasilnya. Maka di sini berarti domain daripada ininya, maka ini haruslah apa? Syarat akar x kurang 1 tuh lebih besar sama dengan 0, berarti x-nya itu lebih besar sama dengan 1. Sehingga domain fungsi g dan rf-nya itu setara dengan yang namanya x lebih besar sama dengan 1, di mana x itu adalah elemen bilangan real. Seperti itu ya. Atau bisa ditulis menjadi 1, infinite gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini kan kita harus x lebih besar sama dengan 1. Di sini intinya hasil angkanya di sini harus lebih besar sama dengan 1. Supaya tadi ini hasilnya apa? Hasilnya lebih besar sama dengan 0 ya. Karena pasti akar itu hasilnya positif, tapi boleh 0 ya. Nah, sekarang tujuan kita adalah nyari di sini nih domain fungsi f-nya ya. Domain fungsi f-nya. Itulah yang tujuan kita ya. Tujuan domain f-nya itu apa? Nah, di sini untuk menghasilkan lebih besar sama dengan 1, maka di sini kita harus masukin angka berapa gitu ya. Nah, berarti di sini bisa kita bilang bahwasanya 2x tambah 5 ini haruslah lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini berarti domain fungsi f-nya bisa kita dapatkan ya, dimana berarti kita hitung aja dulu ya, untuk 2x tambah 5 ini haruslah lebih besar sama dengan 1 hasilnya nanti ya kan. Karena nanti ini yang kita mau kan, kalau misalnya 2x tambah 5 sama dengan 1 tuh artinya berapa nilai x yang dimasukin supaya hasilnya 1. Nah, berarti kalau kita mau tanya berapa nilai x yang hasilnya nanti lebih besar sama dengan 1, ya begini dong. Nah, ini kita kurang 5, 2x lebih besar sama dengan min 4, kita bagi 2, x lebih besar sama dengan min 2. Seperti itu ya. So, di sini bisa kita katakan bahwasanya df-nya berarti ya betul sekali, x harus lebih besar daripada min 2 gitu ya. Nah, lebih besar daripada min 2, dimana x itu boleh angka berapa aja gitu kan. Karena yang nggak boleh itu adalah lebih kecil daripada min 2 seperti itu. Atau ini bisa kita tulis adalah min 2, infinite. Nah, jadi ini
saya tambahin ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya D GOF itu sama dengan mutlak apa namanya, kurung siku min 2, infinite ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Jadi harus kalian pahami gitu ya. Emang jadi berarti bisa kita katakan bahwasanya di sini harus lebih besar sama dengan min 2 supaya gitu ya. Jadi logikanya gini. Kalau kan gini ya, GOF itu kan berarti kita kerjain F-nya dulu, baru kita bisa kerjain G-nya, gitu kan ya. Nah, artinya berarti saya harus punya di awal itu harus sesuatu yang lebih besar daripada min 2. Kalau saya punya lebih kecil daripada min 2, maka nanti nggak bakal saya bisa lanjutin. Contoh misalnya, misalkan saya punya X-nya sama dengan min 3 gitu ya, contoh. Berarti G dalam kurung F min 3 gitu kan ya. Maka G dalam kurung gitu ya 2 kali min 3 tambah 5 gitu ya. Maka G nya itu hasilnya adalah min 1. Nah, kalau G nya kita masukin min 1, maka yang akan terjadi adalah akar kuadrat dari min 1 kurang 1. So hasilnya adalah akar minus 2. Nggak bisa salah gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita punya sesuatu yang lebih besar daripada min 2, either dia min 1 sekaligus gitu ya. Kalau kita ambil min 1 misalnya, X sama dengan min 1, maka G dalam kurung F min 1. Kan gitu ya. Jadi G dalam kurung F 2 kali min 1 tambah 5, jadinya berarti G min 2 tambah 5 tuh hasilnya 3 gitu ya. Berarti akar kuadrat dari 3 kurang 1. Berapa tuh? Akar kuadrat dari 2. Betul kan? Seperti itu ya. Oke, jadi makanya kenapa saya harus gambar seperti ini supaya biar tahu tuh alur daripada komposisi fungsi itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai kalian hanya melihat kan, karena ini ya. Karena ini berarti dapat kita simpulkan bahwasanya GOFX itu hasilnya adalah ini. Jadi jangan sampai kalian hanya melihat ini saja sebagai untuk mencari gitu ya. Kalian hanya melihat ini aja nggak boleh untuk mencari si DGOF-nya atau domain fungsinya, karena bisa jadi ini untung pas banget gitu loh, untung pas banget X lebih besar sama dengan min 2, betul. Tapi kalau semisal yang di B ini kan dibalik ya. Oke, sekarang kita kerjain yang B coba ya. Oke, untuk yang B itu adalah FOG X. Oke, so berarti F dalam kurung GX. Nah, maka F dalam kurung akar kuadrat dari X kurang 1. Berarti 2 kali akar kuadrat X kurang 1 itu ditambah dengan 5. Jadinya adalah 2 akar kuadrat X kurang 1 ditambah dengan 5. Oh, ini juga masih pas. Kadang tuh suka gini, ini kuadrat nih, ya kan, kuadrat. Alhasil ini akarnya hilang. Betul, emang akarnya hilang, bisa kita masuk ini. Di sini berarti otomatis logikanya semua nilai X bisa kita pakai. Tapi kalau kita runtut dari awal, dari GX-nya kalau kita masukin, kita nggak boleh sembarangan. Coba aja gitu ya, nanti coba ya apakah ada. Oh, di nomor 2 nih ada nih ya untuk X kuadrat. Oh, tapi di sini bukan akar sih ya. Jadi misalnya nih, kalian nanti coba berpikir bahwasanya ini kalau misalnya jadinya 2x kuadrat tambah 5 gitu ya. Jadinya kan berarti 2 X kurang 1 gitu ya. Karena udah dimasukin terus dikuadratin, alias gini ya, 2 akar kuadrat X kurang 1 dikuadratin tambah 5. Jadinya 2 kali X kurang 1 tambah 5, 2x kurang 2 tambah 5. Jadinya 2x tambah 3. Pasti kalian berpikir bahwasanya oh ya udah, berarti kalau fungsinya akhirnya begini, berarti kalau saya masukin X berapapun boleh dong. Tapi coba kalau nanti coba ini kalian kerjakan seperti ini gitu ya. Makanya kenapa di sini kalau kalian kerjakan seperti ini berarti gini ya, set ini itu GX gitu ya, kemudian ini adalah FX. Kalau semua angka saya boleh masukin, saya coba minus 5 di sini, X sama dengan min 5 misalnya. Coba masukin ke GX, bisa nggak? Nggak bisa gitu, karena harus lebih besar sama dengan 1 ya kan. Alias ya nggak, kalau misalnya masukin
min 5 gitu ya, atau min 3 atau min 2 pun gitu ya, ataupun 0, maka nanti hasil ini adalah bilangan imajiner alias nggak ada hasilnya, seperti itu. Kalau nggak ada hasilnya, gimana mau dilanjutin ke sini gitu ya. Misalkan anggap aja ketika X sama dengan 0 saya masukin, maka di sini atau ketika saya masukin 0 di sini, maka ketika saya proses tenot gitu kan. Terus apa yang mau diproses oleh si fx? Kagak ada. Makin bingung lagi dong si fx. Gitu. Nanti logikanya seperti itu. Hati-hati ya. Oke. So berarti ini adalah FOGX-nya gitu ya. FOGX-nya. So berarti untuk domain fungsinya ya udah coba kita uraikan. Makanya kenapa untuk mencari domain komposisi fungsi itu lebih baik kerjakan seperti ini. Kalau dari saya, karena biar berkonsep. Tapi kalau ada rumus ada sebenarnya. Cuma saya nggak karena nggak biasa pakai, saya pun lupa gitu ya. Tapi tahu ada sempat tahu kalau rumusnya tuh ada gitu. Dia tuh kayak pakai irisan terus apa gitulah, ada lanjutannya lagi. Jadi tuh yang di BMP pas saya baca itu rumusnya masih kurang itu. Rumusnya masih ada yang kurang pas gitu. Betul ada irisan tapi harus dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, oke. So, kalau nggak salah itu ada ngetri ini tuh ada di kalkulus kalau nggak salah. Di kalkulus atau matematika ekonomi, you boleh cek ya. Pembahasan terkait dengan fungsi itu ada di kalkulus ataupun matematika ekonomi kalau nggak salah terkait dengan fungsi ya. Oke. So balik lagi, ini adalah gx gitu ya, yang dimana gx nya ini adalah akar kuadrat dari x kurang 1. Kemudian di sini adalah fx sama dengan 2x tambah 5 gitu ya, fx sama dengan 2x tambah 5. Terus habis itu di sini ya. Nah, kalau misalnya kita berangkat dari sini nih, dari belakang sini kita runtutin, ya di sini ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Mau angka berapapun saya masukin di sini boleh, saya bisa diproses. Tapi kalau kita lihat dari depan, ini nggak sembarangan angka boleh masuk, ya kan? Di sini nggak sembarangan angka boleh masuk. X lebih besar sama dengan 1 di sini. Berarti di sini lebih besar sama dengan 1. Maka apa yang akan terjadi? Kalau ini lebih besar sama dengan 1 dan saya masukin, maka nanti hasilnya adalah lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau misalnya kan saya masukin dan hasilnya lebih besar daripada 0, maka logikanya adalah ya kalau saya masukin, saya tes gitu ya, maka nanti hasilnya di sini harus lebih besar sama dengan 5 pastinya. Ya. 2 kali 0 tambah 5 kan 5. Kalau dikali 1 jadi 7. Kalau diganti 2 jadi 9. Kalau diganti 10 jadi 25. Makin lama makin gede daripada 5 kan? Tuh, seperti itu ya. Nah, maka disinilah makanya kenapa ngerjain tuh lebih enak dari depan, lihat dulu nih mana yang perlu diperhatikan terlebih dahulu gitu ya. Kalau ini ternyata ya nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Karena kalau misalnya semuanya dari kanan ataupun dari kiri, kalau kita tetapkan, ya takutnya kayak gini. Misalkan ini ternyata ngerjainnya dari kanan ke kiri, tapi kalau ini dikerjain dari kanan ke kiri, pasti aneh. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan dari kanan ke kiri di sini, ini kalau misalnya lebih besar sama di sini dari kanan ke kiri, ya ini berarti jawabannya boleh berapa aja. Kalau ini boleh berapa aja, berarti ini harusnya boleh berapa aja dong. Nah, tapi ketika ini boleh berapa aja, tapi di sini dibatasin. Makanya kenapa ini ngerjainnya dari kiri. Makanya kenapa perlu dilihat dulu gitu. Siapa yang paling urgent gitu ya? Siapa paling urgent? Sama kayak kalau ibarat kata kabataku gitu ya, kali bagi tambah kurang. Di operasi hitung campuran, yang ada siapa dulu gitu kan? Kalau ada kali sama tambah dalam satu ini, maka kita kerjain kali dulu, baru ditambah. Nah ini juga sama. Yang ada syaratnya dan nggak boleh sembarangan dimasukin, itulah yang diutamakan. Tapi kalau sama-sama kuat gimana? Ya urutan dari paling depan seperti itu, ya. Oke.
Nah, kita lanjut ya. Berarti untuk belum kejawab ya untuk yang di bagian sini. Berarti kesimpulannya adalah DFOG alias domain fungsi FOG gitu. Domain dari FOG ya. Maka hasilnya adalah ini nih ya. Berarti apa? X lebih besar daripada 1 dengan X elemen bilangan real, maka sama aja kayak ya apa? 1, infinite seperti itu ya. Infinite-nya kurung biasa dan satunya adalah kurung siku seperti itu ya. Oke, so inti untuk nomor 1 ya. Ini untuk nomor 1. Dan kita lanjut ya. Jadi ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, lanjut ke nomor 2 sampai nomor 5. Nah, ini kita kerjain satu-satu. Nah, nomor 2 diminta GOF. Oke, GOFX. Oke. Nah, GOFX-nya berarti G dalam kurung FX ya. Oke. So, berarti G dalam kurung apa? FX-nya 1 kurang X gitu ya. 1 kurang X. Kemudian di sini berarti jadinya adalah 1 kurang X dikuadratkan kurang 1. Gitu ya. Berarti jadinya adalah 1, ini hasilnya adalah 1 kurang 2X kurang X kuadrat. Tambah X kuadrat. Dapat dari mana? Ya tinggal 1 kurang X kuadrat itu kan artinya berarti 1 kurang X dikalikan dengan 1 kurang X. 1 min X plus X kuadrat. Nah, nanti kalau disederhanakan jadinya ini gitu ya. Ini dikurang 1, berarti ini kalau kita operasikan jadinya adalah X kuadrat min 2X plus 0 ya. Oke, jadi ini adalah GOFX-nya ya. Oke, selanjutnya ditanya. Oke, berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 barulah kita mengerjakan dengan cara konsep ya. Oke, hati-hati. Jangan patokannya pakai ini untuk menghitung atau untuk mencari domain fungsi komposisi ya. Tapi diuraikan satu-satu. Oke, set gitu ya. Oke, berarti kalau GOF berarti siapa dulu? F dulu ya. Oke, ini F dulu, Fx gitu ya. Fx sama dengan 1 kurang X, dan baru nanti dilanjutkan lagi adalah ke Gx yang dimana Gx adalah X kuadrat kurang 1. So, karena ini nggak ada syarat, kedua fungsi ini nggak punya syarat tertentu, maka kita kerjain dari awal, dari paling kiri. Ya udah, kita lihat nih, ini gimana? Ya, ini berarti domain fungsi f-nya, gitu ya, domain fungsi f-nya, ya boleh angka berapapun, gitu ya. Berarti x elemen bilangan real, gitu ya. Nah, terus ketika diinput, maka hasilnya ketika sudah diproses untuk f, gitu ya. Berarti itu bisa kita katakan adalah DG, gitu ya. DG itu sama dengan RF, yaitu adalah ya itu juga X elemen bilangan real. Nah, di sini pun juga kita tahu bahwasanya untuk yang domain ini bisa kita pakai untuk si GX itu sendiri. Dan untuk hasilnya untuk si RF-nya RG berarti ya. Maka X elemen bilangan real juga gitu ya, X elemen bilangan real. Maka dapat disimpulkan bahwasanya yang kalau kita mau lihat GOF gitu ya, maka yang kita lihat tuh ini berarti kesimpulannya. Berarti domain fungsi GOF itu adalah X elemen bilangan real, atau bisa kita katakan juga bisa min infinite, infinite gitu ya. Nah, tapi di sini ada huruf R aja, ya udah ikutin aja. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 FOGX. Oke, FOGX. Di sini aja deh, nomor 4 FOGX-nya. FOGX. Berarti F dalam kurung GX. Oke. Berarti F dalam kurung X kuadrat kurang 1. Jadinya berarti 1 dikurang X kuadrat kurang 1. Jadinya berarti 1 kurang X kuadrat plus 1 ya. Ini jangan lupa ya. Berarti jadinya adalah min X kuadrat tambah 2. Seperti itu ya. Jangan lupa ini dikurungin.
kalau nggak dikurungin nanti pasti jawabannya cuma min x kuadrat doang gitu ya. Oke, berarti untuk nomor 4 ini ya FOGX nya. Dan untuk nomor 5, untuk nomor 5 sendiri kita bikin seperti di sini ya, seperti yang ada di sini. Berarti kita punya 3 lingkaran gitu ya, 3 oval gitu ya. Dimana ini berarti GX dulu, berarti GX nya adalah x kuadrat kurang 1, dan di sini adalah fx yang dimana fx nya adalah 1 kurang x. Dan ternyata pas kita cek ya ini dari kiri ke kanan ya, karena adjacensinya sama. Berarti dari kiri apa ini adalah DG gitu ya, adalah DG. Nah, DG dimana ini boleh nggak kita masukin sembarang nilai x? Boleh. So berarti x elemen bilangan real. Seperti itu ya. Oke. So ketika kita masukin sembarang nilai, maka apa yang akan terjadi di sini? Ya, di sini untuk domain fungsi daripada si f itu setara dengan RG alias range fungsi G. Maka dimana di sini juga kita boleh masukin sembarang, hasilnya kan boleh sembarang nih, berarti nggak positif, bisa negatif atau ya 0 gitu kan ya. Nah, itu juga bisa kita masukin ke fx tuh. Maka ini x elemen bilangan real. Nah, maka hasil daripada si RF-nya itu sendiri alias RF gitu ya, range fungsi f itu juga adalah x elemen bilangan real. Seperti itu ya. Oke, so berarti kesimpulannya adalah ini yang kita lihat, domain fungsi FOG-nya adalah x elemen bilangan real, atau bisa kita katakan min infinite, infinite ya, ataupun bisa kita katakan ini jawabannya adalah yang A. Dan untuk nomor 4 itu jawabannya adalah yang A juga ya, 2 kurang x kuadrat, seperti itu. Nah, di sini kalau berdasarkan kunci jawabannya untuk nomor 5 itu ada jawabannya adalah B. Ya. Untuk yang B ini itu adalah x lebih besar sama dengan min 1. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus lebih besar sama dengan min 1 baru bisa dihasilkan? Enggak. Coba kalau kita masukin min 2. Ya, coba kalau kita masukin min 2. Bagaimana kalau kita masukin min 2? Maka kalau misalnya kita bikin FOG gitu ya, FOG min 2 gitu ya, berarti kan setara dengan FOFG dalam kurung min 2 gitu ya. Nah, maka F dalam kurung G2 tuh berarti ya min 2 kuadrat gitu ya, min 2 kuadrat kurang 1 gitu kan ya. Jadinya F dalam kurung 4 kurang 1 hasilnya adalah 3. Bisa nggak kita kerjain? Wah, bisa. 1 kurang 3 hasilnya adalah min 2. Tuh bisa kita kerjain. Bener nggak? Nah, beda sama yang ini nih, yang nomor 1 nih. Nomor 1 kalau misalnya tadi kita punya syarat itunya adalah misal x-nya harus lebih besar daripada lebih besar daripada 1. Kalau dimasukin ternyata kita masukinnya x-nya min 3, ya pasti nggak bakal bisa karena syaratnya ngikutin begitu gitu. Jadi di sini sudah terbukti ya bahwasanya ini bukan jawabannya, karena kita bantah dengan membuktikan bahwasanya ketika dimasukin x-2 tuh bisa dihitung gitu kan ya, seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6 sampai nomor 9. Oke, untuk nomor 6 sampai 9 tuh fx-nya ini, gx-nya tuh ini, ditanya FOG. Oke, ya udah. Langsunglah kita kerjakan ya. Untuk nomor 6 untuk GOF berarti GOF X-nya adalah G dalam kurung Fx gitu ya. Oke, berarti G dalam kurung Fx-nya adalah 1 per X tambah 1. Kemudian berarti jadinya adalah 1 per X tambah 1 dikurang dengan 1. So berarti per X tambah 1 ini jangan lupa ini per 1 ya. Jadi ini berarti 1 dikurang dengan 1 kali X tambah 1. Jadinya berarti 1 dikurang X kurang 1 gitu ya. Oke, X tambah 1 kurang 1. Oke, betul. Per X tambah 1. Jadinya berarti ya hasilnya kalau ini kita kerjain berarti gimana tuh? Ya hasilnya adalah berapa tuh? Min X per X tambah 1. Seperti itu ya jawabannya.
Nah, oke, so nomor 6 jawabannya tidak ada ya. Yang benar adalah min x per x tambah 1. Kemudian untuk nomor 7. Nomor 7 itu adalah FOGX gitu ya, FOGX. Berarti F dalam kurung GX yang dimana berarti F dalam kurung X min 1 berarti 1 per X kurang 1 ditambahkan dengan 1. Jadinya berarti 1 per X kurang 1 tambah 1 jadinya adalah 1 per X. Oke. So untuk nomor 7 jawabannya adalah ya yang B ya. Oke. Nah ini mungkin saya tulis lagi set. Oke, ini adalah GOFX nya, dan kemudian untuk yang ini adalah ini adalah FOGX nya seperti itu. Nah lanjut ke nomor 8. Oke, 8 adalah domain daripada fungsi nomor 6. Oke, coba kita urutkan atau kita jabarkan untuk si nomor 6 sendiri. Kalau GOF berarti F dulu yang kita kerjain ya, jangan lupa. Oke, so berarti di sini set. Oke, ini adalah F-nya yang dimana F-nya adalah 1, Fx adalah 1 per X tambah 1, dan ini adalah GX-nya yaitu adalah X kurang 1. Seperti itu ya. Dan alhasil kalau kita lihat dari sini berarti ini adalah DF gitu ya, DF. Kemudian ini adalah ini adalah RF atau DG gitu ya, DG sama dengan RF. Dan kemudian yang paling terakhir ini adalah si RF-nya ya, RG-nya ya, RG-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sini ada nggak yang punya urgency? Ada. Siapakah dia? Ya, ini. Fungsi fx. Fungsi fx ini karena dia pecahan, maka syarat penyebut pecahan nggak boleh 0. X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Tidak boleh sama dengan 0, dan X-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, berarti di sini tidak boleh sama dengan min 1. Udah, intinya stop sampai situ ya. Jadi intinya selama kita masukin angka berapapun itu dan ternyata hasilnya adalah ternyata bukan min 1, itu pasti ada hasilnya. Tapi kalau kita masukin min 1, maka yang akan terjadi adalah tidak terdefinisi. Seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya nih ya, kan intinya selama kita nggak masukin angka min 1 tuh sebenarnya ada hasilnya. So berarti bagaimana dengan di sini? Ya, untuk yang di sini itu berarti gini, bentar dulu. Untuk yang di sini berarti domain fungsi f-nya adalah X tidak boleh sama dengan min 1, ya kan? X tidak boleh sama dengan min 1 di mana X itu adalah elemen R gitu ya. Oke. Terus kalau untuk ininya gimana? Ya, kalau ini adalah ya angka berapapun gitu. Karena kan inputnya tidak lebih besar atau lebih kecil, melainkan tidak boleh min 1 yang dimana min 1 tuh tidak ada hasilnya, bukan nggak ada hasil gitu ya. Oke, jadi karena di sini karena gini, ketika kita masukin angka sembarang selain ini itu bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan, bisa dimasukkan, bisa dikerjakan. Tapi kalau minus 1 nggak ada hasil. Dan kalau kita mau paksa min 1 pun ya kita nggak bisa jawab ini hasilnya berapa. Beda sama akar. Kalau akar ketika kita masukin hasilnya tuh ada angka tertentu, nggak mungkin negatif, pasti positif. Kalau ini kan nggak ada gitu, karena ini cuman batas cuman syarat yang penting ini nggak boleh min 1, udah, yang penting sisanya bisa dikerjain gitu. Makanya di sini X elemen R. Nah, untuk yang biru ya kalau di sini masukin kita boleh sembarang angka berapapun, ya berarti nanti hasilnya di sini angkanya berapa? Ya angka berapapun juga gitu ya, angka berapapun juga bebas gitu ya. Oke, berarti X elemen R. Nah, di sini berarti dapat kita simpulkan untuk domain daripada GOF itu sendiri adalah X tidak boleh sama dengan min 1 di mana X-nya itu harus yang penting adalah elemen bilangan real. Nah, tapi di sini diminta dalam bentuk bentuk yang ini ya kayak biasa. Nah, min 1 itu nggak boleh sama dengan. Tapi di sini boleh nggak? Angka yang di sebelah kiri sini boleh gitu ya, di sini boleh dipakai, ini boleh dipakai. Yang nggak boleh dipakai itu adalah angka ini aja ya.
So berarti di sini adalah wilayah X lebih kecil daripada min 1 dan ini adalah X lebih besar daripada 1. Dan ini kalau kita bikin kan sampai tak hingga. Jadinya berarti min 1 min tak hingga koma min 1, dimana ini kurung siku kurung biasa semua. Yang ini di sebelah kanan 1 sampai infinite gitu ya. Nah, karena ini harus ini juga ini bisa, maka ini adalah digabung. Ya, digabung daripada ini. So berarti ini bisa kita tulis min infinite, min 1 digabung 1, infinite. Seperti itu ya. Maka nomor 8 tuh jawabannya adalah yang B. Ya, seperti itu. Nah, lanjut nomor 9. Oke, lanjut nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 ini ketika kita kerjakan berarti diminta adalah domain FOG. Berarti kalau kita gambar di sininya diagram panahnya gitu ya, adalah berarti G dulu gitu ya. G-nya itu adalah X min 1, G X sama dengan X min 1, dan untuk kesini adalah Fx yang dimana Fx adalah 1 per X tambah 1. Nah, di sini ada urgency nggak? Ada, yaitu adalah yang di sini nih, X tidak boleh sama dengan min 1 kan ya. Oke, berarti di sini tidak boleh sama dengan min 1 seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata di sini kan ada domain fungsi G-nya nih, di domain fungsi G-nya di sini, sedangkan di sini adalah domain fungsi F yang dimana ini adalah RG, dan untuk yang di sini ini adalah range daripada fungsi F gitu ya. Nah, domain fungsi G yang ada di sini itu gimana? Nah, kalau kita lihat kan di sini nggak boleh sama dengan min 1 ya. Berarti di sini X tidak boleh sama dengan min 1 ya, tapi angka lain boleh gitu ya. Nah, sekarang supaya kan gini, min 1 ini nggak boleh min 1 ini kan tergantung sama ada yang di depannya, inputnya gimana. Nah, berarti di sini ini DG-nya alias GX-nya supaya bisa dapat DG di sini, maka GX-nya nggak boleh sama dengan 1 dong, gitu kan ya. GX-nya tidak boleh sama dengan min 1. Supaya jadi itu hasilnya tuh nggak boleh min 1. X kurang 1 tidak boleh sama dengan min 1, berarti ini sama-sama tambah 1, jadinya adalah X tidak boleh sama dengan 0. So berarti di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau di sini gimana? Kalau yang di bagian range-nya ya boleh beberapa aja, bebas gitu ya. Oke, so berarti di sini X elemen R. Nah, di sini untuk DG-nya adalah X tidak boleh sama dengan 0, tapi X itu boleh angka berapapun ya. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, maka domain fungsi FOG itu ya, domain fungsi FOG sendiri itu adalah X tidak boleh sama dengan 0, tapi X-nya boleh angka lain gitu ya. Nah, di sini nggak ada nih, karena bentuknya kayak yang ada di nomor 8. Berarti kita gambar dulu nih. Ini 0, ya kan? Ini boleh dipakai gitu ya, boleh dipakai. Sedangkan ini doang yang nggak boleh. Nah, ini daerah yang lebih besar daripada 0 gitu ya. Ini daerah yang lebih besar daripada 0. Ini lebih kecil daripada 0. Maka di sini kalau kita bikin jadinya adalah min infinite, 0. Ini 0, infinite. Jadi digabung. Maka bisa kita katakan ini adalah min infinite, 0 digabung dengan 0, infinite. Ingat kurung biasa semua karena tidak ada sama dengannya ya. Oke, so nomor 9 jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke. So kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10 sampai nomor 12. Ini membahas terkait dengan inverse fungsi. Nah, ini bahas konsep dasarnya sedikit. Jadi sebenarnya inverse fungsi gitu ya. Inverse fungsi itu adalah kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita gambar diagram panah gitu ya, maka kalau dari sini ke sini adalah fx gitu ya. Maka kalau dibalik ini adalah inverse fx. Seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya di sini masuk A, ini adalah B, maka bisa dikatakan bahwasanya di sini FA itu sama dengan B. Tapi di saat itu juga kalau kita masukin B ke inverse-nya, itu nanti jawabannya adalah yang A. Jadi itu ini nilainya itu sama. Seperti itu, ya. Nah, di mana untuk mencari fungsi inverse gitu ya, mencari
inverse fungsi itu sebenarnya dasar yang pertama adalah mencerminkan gitu ya, fungsi x terhadap garis y sama dengan x, yang artinya kalau kurang lebih digambarkan seperti ini. Set, kita punya y sama dengan x tuh ini cerminnya seperti itu. Ini adalah cerminnya. Nah, semisal saya punya gambar garis seperti ini, misalkan ya, saya punya gambar garis seperti ini. Ini adalah fx-nya. Maka inverse fx-nya itu adalah yang bagian sini. Ya, bagian yang warna biru tua nih. Ini nih. Set, dengan jarak dimana ini sama ini tuh sama jaraknya, ya. Ini adalah inverse fx-nya. Kurang lebih seperti itu kalau digambarkan secara umumnya aja gitu ya, secara umumnya aja. Karena di sini fx-nya ya bisa bentuknya bisa kuadrat, bisa apapun itu ya, selama dia merupakan fungsi. Nah, yang kedua adalah menggunakan aljabar gitu ya, menggunakan aljabar. Menggunakan aljabar di sini ini karena berhubung pencerminan gitu ya, ini berhubung pencerminan ya, sebenarnya intinya gampang gitu ya. Kalau cerminan y terhadap x itu sebenarnya begini loh gitu ya. Kita cerminkan terhadap sumbu x, maka yang pertama untuk yang ini ya, untuk menggunakan aljabar itu pertama adalah cari x sama dengan dari y sama dengan seperti itu. Kalau udah apa? Ya udah selesai, gini aja sebenarnya. Jadi untuk menggunakan aljabar tuh kita harus hanya mencari y x-nya gimana tuh. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan transformasi geometri ya. Menggunakan konsep transformasi geometri. Cuman kalau untuk menggunakan konsep transformasi geometri ini mungkin kalau misalnya cukup aja gitu ya, maka nanti baru dibahas gitu ya. Atau mungkin intinya sih nanti oke, mungkin kita kerjakan tiga-tiganya aja ya kalau mungkin. Cuman biasanya tuh yang paling umum tuh adalah yang dua ini aja biasanya yang dipakai gitu ya. Oke, so untuk nomor 10 kita punya y sama dengan 2 kurang setengah x. Nah, mau paling gampang ya kita pakai aljabar dulu aja. Nah, berarti y sama dengan 2 kurang setengah x dan tujuan kita adalah mencari x sama dengan. Berarti tujuan kita adalah ini pertama kita kurangkan 2 dulu gitu ya. Jadinya y kurang 2 sama dengan min setengah x gitu ya. Nah, kemudian supaya jadi x ini maka kita harus kali dengan min 2. So berarti min 2y tambah 4 sama dengan x. Artinya berarti x sama dengan min 2y tambah 4. Dengan begitu kesimpulannya adalah inverse fungsi x itu inverse fungsi fx itu adalah min 2x tambah 4. Selesai. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau yang kedua sama yang ketiga ini emang agak sedikit rumit ya. Tapi itulah konsepnya gitu ya. Itulah konsepnya. Yang dimana untuk menggunakan transformasi geometri itu sebenarnya sub daripada ini ya, sub daripada ini. Jadi ini mungkin saya bisa bilang ini 1B. Nah, untuk 1A-nya itu ya kita bikin gambar gitu ya, membuat fungsi dari gambar ya, fungsi inverse x dari gambar gitu ya, dari gambar. Nah, kalau semisal 2 kurang setengah x itu gimana caranya gitu ya. Karena gini, kalian harus paham ini juga karena kadang ada beberapa soal ketika kita bahas menggunakan aljabar ya, itu tidaklah 100% sesuai gitu ya dengan konsep dasar ininya tuh. Karena pada dasarnya misalnya ternyata ketika kita gunakan aljabar dia bukan merupakan fungsi gitu loh. Sedangkan f inverse x ini adalah fungsi inverse gitu kan ya, inverse fungsi yang dimana harusnya berupa fungsi juga dong ya kan. Nah, maka ketika kita kerjakan pakai aljabar dan ternyata hasilnya mungkin plus minus gitu ya, karena plus minus artinya berarti dengan x yang sama bisa juga jawaban. Nah, itu kan bukan fungsi jatuhnya seperti itu. Nah, dengan begitu kita harus pahami dulu definisi daripada ini
gitu ya. Makanya ini sebagai bukti pendukung sebenarnya gitu ya. Oke, so untuk pakai yang gambar ini, untuk pakai yang tahap kedua ini ya kita harus gambar dulu ya sama dengan apa namanya 2 kurang setengah X gitu ya, 2 kurang setengah X. Ya udah, untuk tipot sumbu X gitu ya, tipot sumbu X dan tipot sumbu Y nya di sini saya langsung aja. Nah kalau kalian bingung nanti kalian kerjain pelan-pelan aja. Jadi intinya ketika X nya sama dengan 0, nanti kalian kerjain tuh Y sama dengan 2 kurang setengah kali 0, maka nanti ini jawabannya adalah 2. Jadi 0,2. Atau boleh kalian mau pakai sistem tutup-tutupan. Kalau X nya 0 pasti ini agak dianggap nggak ada karena kan 0. Dikurang 0 tambah 0 kali 0 itu dianggap nggak ada kan, karena hasilnya 0. Oke. Nah begitu juga untuk yang Y sama dengan 0. Nah ini hilangin. Nah tapi ini harus pakai ini aja ya. Berarti ini jawabannya 2 nih. Berapa tuh kan gitu ya. Nah atau kalau emang bingung kayak gitu ya tinggal susun ke bawah aja. Maksudnya kayak biasa aja, 0 sama dengan 2 kurang setengah X, dan ternyata pas kita kerjain ketemulah nanti X sama dengan 4 ya, X sama dengan 4. Artinya di sini 4,0. Ya sudah, kita gambar nih, gambar grafik yang dimana itu adalah 0,4 gitu ya. 0,4 tuh 4,0 tuh berarti 1 2 3 4 ya, kurang lebih di sini gitu ya, 4,0. Terus untuk ini 1 2 ya, inilah di sini ya kurang lebih 0,2. So berarti secara gambarnya tuh begini kan gitu ya. Nah ketika ini kan dicerminkan terhadap Y sama dengan X seperti ini adalah cerminnya gitu ya, ini adalah cerminnya tuh. Nah maka setiap titik ini pasti punya bayangan dong ya kan. Nah kalau kita cari bayangannya, maka misalkan ini adalah titik A gitu ya, saya kasih nama deh, ini adalah titik B gitu ya. Maka untuk mencari A itu kalau kita tarik nanti jawabannya tuh ada di sini gitu ya. Makanya ini sebenarnya ini tinggal cerminin kayak biasa ya, ini ke sini, maka ke sini nanti jawabannya ketemulah di sini adalah A aksen gitu ya, A aksen yaitu adalah 0,4 ya. Kemudian ketika dilanjutkan, nah cuman bedanya adalah kalau kalian nggak tahu rumusnya untuk transformasi geometri gitu ya, karena ini kan pakai gambar. Kalau kalian mau mix sama rumusnya transformasi geometri gitu ya, kalau nggak belajar transformasi geometri pasti bingung gitu ya. Oke, sekarang untuk A ini A aksennya. Nah, sekarang kalau untuk B-nya gimana? Begini nih. Set, ada di sini nih dia. Yang dimana ini hasilnya adalah B aksennya adalah berapa? 2,0. Tuh. Jadi gambar grafiknya itu yang versi mirrornya tuh adalah ini. Inilah yang namanya inverse fx. Ya sudah, tinggal kita cari aja. Ini kita bikin persamaan garis lurus kan jatuhnya, yang dimana Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y kurang, salah satunya mau pakai titik yang mana nih? Pakai ini aja ya. 0 sama dengan M nya belum ada. Ya udah. Nah ini gambar titiknya kan kita punya titik 2,0 di sini, dan di sini ada titik 0,4. Begini nih. Nah untuk mencari gradiennya maka kita pakai yang M sama dengan delta Y per delta X gitu ya, delta Y per delta X, perubahan Y per perubahan X. Nah jadi kalau misalnya kalian ini kerjain pakai perubahan Y per perubahan X, berarti bisa ke bawah ini min 4, ke kanan ini plus 2. Nah kalau kalian mau pakai yang misalnya ke atas ini plus 4, ke kiri ini min 2 juga boleh sebenarnya, nggak ada masalah ya. Yang penting harus konsisten mau pakai yang mana gitu ya. Jangan sampai yang satu dari atas ke bawah gitu ya, dari A ke B, yang satu lagi nanti dari B ke A, nggak boleh. Yang namanya perubahan itu kan berarti harus dari asal yang sama dan tujuan yang sama. Nah delta Y nya saya pakai yang min 4 deh, min 4, berarti delta X nya adalah plus 2, jadi ini adalah min 2. Nah ini min 2 nih gitu kan ya, kali X kurang 4 gitu kan ya, maka Y sama dengan min 2 kali X min 2X tambah berapa ini? Nah di sini untuk X1 nya bukan 4 ya, sorry,
X1 nya kan 2 nih, kan kita pakai yang ini ya titiknya ya. X1, Y1 nya itu adalah 2,0. Nah ini 2 nih. Nah berarti min 2x plus 4. Dan ternyata pas kita cek, berarti ini kesimpulannya adalah ya inverse fx itu adalah min 2x tambah 4. Dan terbukti sama jawabannya dengan yang ada di sini. Seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiga, ini sebagai contoh aja ya. Tapi nanti kita kerjainnya, nanti untuk ngerjainnya, kalau kalian mau coba boleh gitu ya. Takutnya nanti kalau waktunya kepanjangan gitu ya. Jadi nanti saya fokusin untuk cara aljabar dulu, nanti baru kita cek ulang gitu ya. Nah untuk yang ketiga gitu ya, untuk yang ketiga itu pakai transformasi geometri. Nah di mana kalau semisal saya punya fx di sini dan kemudian di sini saya punya titik x, y, maka ketika saya mirrorkan dengan y sama dengan x itu, maka inverse fx-nya itu punya x aksen, y aksen. Ya. Nah, di mana x aksennya itu adalah y dan y aksennya itu adalah x. Ya, gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah x aksennya itu adalah y aksennya adalah x. Jadi tinggal ditukar aja. Makanya kenapa di sini 4,0 jadi 0,4, di sini 0,2 jadi 2,0. Ya, sesuai. Kalau pakai gambar ya gambar aja, tinggal gambar bagus pasti ketemu kok gitu ya. Oke, x aksen y-nya itu berapa? Di situ y-nya awalnya. Nah, di sini karena ada 2 titik gitu ya. Karena di sini nggak usah ya, nggak usah. Karena di sini kalau semisal kita mau berdasarkan ini kan kita nggak perlu gambar ya. Kalau menggunakan transformasi geometri itu kita nggak perlu gambar, nggak apa-apa. Nah jadi yang penting kita punya fx di sini, kita punya y sama dengan, maka ini y sama dengan x aksen gitu ya, x sama dengan y aksen, maka tinggal kita masukkan aja dong ya kan. Y sama dengan 2 kurang setengah x, maka y nya itu adalah x aksen sama dengan 2 dikurang setengah kali y aksen. Nah, tapi kan diminta adalah cari bentuk y aksen sama dengan. Maka di sini kita kurangkan 2. Jadinya x aksen kurang 2 sama dengan min y aksen. Seperti itu ya, sorry. Dikurang 2 ya, benar. Min setengah y aksen. Nah, ini dikali dengan min 2. Jadinya berarti min 2 x aksen tambah 4 sama dengan y aksen. Y aksen itu berarti min 2 x aksen tambah 4, yang artinya berarti kesimpulannya adalah ya inverse fx itu adalah min 2x tambah 4. Sama jawabannya, mau pakai yang ini min 2x tambah 4, yang ini juga min 2x tambah 4, ini pun juga sama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk konsep yang ini tuh sebenarnya karena berhubung dimirrorkan terhadap ya sama dengan x itu begini kan, seolah-olah cuma tukar doang. Makanya kenapa di sini kita cukup cari nilai x sama dengan udah cukup gitu ya. Karena kan ini mirip nih bentuknya tuh. Bentuk pengerjaannya malah mirip banget ya kan. Tuh seperti itu. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 11. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 11 sama nomor 12 mungkin lebih fokus ke aljabar dulu ya. Takutnya nanti kelamaan. Untuk nomor 11, y sama dengan 3x kurang 15, berarti sama-sama tambah 15. Jadinya y tambah 15 sama dengan 3x. So, berarti ini sama-sama bagi 3. Jadinya berarti sepertiga y tambah 5 gitu ya. Atau y per 3 gitu ya tulisnya. Y per 3 tambah 5 sama dengan x, alias x-nya tuh sama dengan sepertiga y tambah 5. Berarti kesimpulannya adalah inverse fx-nya itu sama dengan sepertiga x tambah 5. So jawaban nomor 11 adalah yang C. Seperti itu ya. Nah lanjut ke nomor 12. Nah untuk nomor 12 ini kita pakai cara yang pertama dulu, yang menggunakan aljabar ya. Y sama dengan 1/x gitu ya. Berarti ini sama-sama kali x gitu ya. Jadinya berarti xy sama dengan 1. Berarti ini dibagi y. Jadinya berarti x sama dengan 1 per y. Seperti itu. Maka kesimpulannya adalah inverse fx-nya itu adalah
1/x. Nah, jadi kalau kita misalnya mungkin ini pakai yang lebih ini dulu ya aja ya. Nah, sekarang kita kerjakan ini dengan menggunakan pendekatan yang lain. Nah, jadi kalau emang misalnya anggap aja deh di antara tiga cara ini nih, selain cara dua gitu ya, selain cara dua itu sebenarnya kalau kalau untuk memastikan gitu ya, sebenarnya untuk yang pertama ini minimal gitu ya. Jadi kalau emang misalnya nomor 2 ini misalnya anggap aja deh pengen memastikan itu jawabannya betul jadi fungsi, maka kalian harus gambar. Tapi gambarnya cukup sketsa aja sebenarnya. Ya contoh misalnya nih, kenapa saya bilang fungsi kuadrat itu harus diperhatikan? Karena gini, semisal saya punya x kuadrat aja deh, gitu, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian, kalau saya mirrorkan terhadap x sama dengan y sama dengan x itu begini ya, y sama dengan x itu sini, maka nanti hasilnya ini kalau di mirrorin kan jadinya di bagian sini, gitu kan ya. Berarti di sini nih kalau di mirrorkan jadinya ada di sini dong, ya kan? Begini ya. Terus ini jadi begini. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih gambarnya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, jadi ini adalah fx misalkan. Fx adalah x kuadrat gitu ya. Nah, maka di sini untuk inverse fx-nya kalau kalian kerjain pakai cara yang aljabar, maka hasilnya adalah plus minus akar x. Nah, kalau ini semisal saya punya x sama dengan 2, maka jawabannya bisa plus 2 y sama dengan plus 2 plus akar 2, atau yang kedua adalah y sama dengan min akar 2. Lalu kalau kayak gitu bukan fungsi dong ya kan. Nah, maka harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalau semisal yang bisa kita katakan fungsi itu kalau misalnya pasangannya ini nih, ini sama biru yang atas gitu ya, merah yang ini sama biru yang sama ini nih, ini tuh pasti fungsi gitu ya, karena di sini nih pasangannya tepat satu semuanya. Nah, sedangkan kalau yang ini ya, yang ini nih pasangannya tuh sama yang ini, seperti itu ya. Jadi tuh supaya biar fungsi merah ketemu sama merah, yang orange tuh harus sama orange, jadi nggak bisa secara overall. Makanya itu harus diperhatikan berdasarkan gambar gitu ya. Oke, ini sebagai contoh aja, sebagai gambaran. Nah, oke, nomor 11. Oke, jadi di sini saya nggak pakai yang transformasi geometri. Kalau kalian mau coba silakan gitu ya. Intinya karena transformasi geometrinya berdasarkan berdasarkan pencerminan gitu ya. X, y dicerminkan atau mirror y sama dengan x, ini x aksen sama y aksen, maka untuk rumusnya adalah x aksen itu sama dengan y dan y aksen itu sama dengan x. Dan nanti kalian coba kerjakan seperti yang sudah saya contohkan di nomor 10 ya. Nanti jawabannya akan sama seperti ini dan sama seperti ini untuk nomor 11 dan nomor 12-nya ya. Oke, so untuk nomor 11 terlebih dahulu, kalau semisal kita gambar ya, y sama dengan 3x kurang 15 ini, x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 gitu ya. Nah, ketika x sama dengan 0, maka hasil nanti y-nya adalah min 15. Ya, nanti kalian coba kerjain sendiri ya. Turunin tuh. Y sama dengan 3 kali 0 kurang 15. Ya. 0, min 15. Nah, sedangkan untuk y sama dengan 0, kalau kalian kerjakan 0 sama dengan 3x kurang 15, maka nanti akan menghasilkan x sama dengan 5. Jadi di sini kita punya titik 5,0. So, kita gambar, ya kan? Kita gambar 5,0, ya kan? 5,0 berarti ini makanya nih gambarnya terlalu gede. Makanya kita pakai sketsa aja, ya kan? Misalkan di sini 5,0 nih di sini. Dan di sini adalah mungkin agak panjangan dikit gitu ya, jadi biar nggak terlalu, atau mungkin boleh kita kecilin aja kali skalanya. Ini 5, 10, 15. Ini min 5, min 10, min 15. Jadi di sini nih 0, min 15, ini 5,0. Kita anggap aja ini titik A gitu ya. Titik A adalah 5,0 di sini. Ini titik B. Ya udah, berarti kalau ditarik kan begini nih. Set.
Anggap aja lurus ya, anggap aja lurus. Sorry, wait. Anggap aja lurus. Nah, kemudian di sini ada y sama dengan x di sini. Maka kita cari bayangannya ya kan. Oke. So berarti ini kalau kita bayangin berarti di sini nih hasilnya adalah 0,5. Aksen adalah 0,5. Sedangkan kalau ini kalau kita mirrorin di sini nih hasilnya adalah ya B aksen, yaitu adalah min 15,0 ya, min 15,0 set sama ini. Maka kalau digambar, gambarnya tuh begini set. Nah, kurang lebih seperti ini, yang dimana ini adalah fx nya gitu ya, ini adalah fx nya, dan untuk yang biru ini adalah inverse fx nya. Oke, so berarti untuk mencari ini tinggal pakai persamaan garis lurus kayak biasa ya. M kali X kurang X1, yang dimana di sini untuk di sini B aksennya adalah min 15,0, untuk di sini A aksennya adalah 0,5, maka bisa kita katakan ini kita tarik begini gitu ya. Oke. Saya mau ambil dari bawah aja. Ini plus 5 gitu ya. Ini plus 5 dan ke kanan ini adalah plus 15. Maka untuk M-nya adalah delta Y per delta X. Maka M-nya adalah Y-nya, delta Y-nya adalah 5 per 15. Maka jawabannya adalah sepertiga. Nah, ini kita pakai yang mana nih? Di antara titik sembarang ini, pakai yang min 15,0. Jadi di sini X1, Y1 yang dipakai adalah min 15,0. Jadi Y kurang 0 sama dengan 1/3 kali dengan X kurang min 15 gitu ya. Jadinya berarti Y sama dengan 1/3 kali X tambah 15. Berarti Y sama dengan 1/3 X tambah 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya inverse fx nya itu sama dengan 1/3 X tambah 5. Jawabannya sama seperti itu ya. Nah, kalau untuk nomor 12 gimana? Nah, kalau untuk nomor 12 ini kalau digambar, gambarnya tuh makanya nih sebenarnya gambar itu yang sekiranya emang bisa digambar aja gitu ya. Nah, makanya kalau untuk yang 1/x tuh gambarnya gimana sih? Nah, untuk yang nomor 12 ini gitu ya. Oke, mungkin ini saya hapus aja kali ya. Oke. Karena ini kita sudah fokus untuk menggambar aja ya. Oke. Nah, untuk fungsi inverse ini, maka karena berhubung nomor 12 ini adalah fungsi pecahan gitu ya, maka kita harus cari asimtot tegak dan asimtot datarnya. Ya, asimtot tegak tuh yang x-nya tuh ya kan. Maka di sini untuk asimtot tegak di sini kan kita tahu bahwasanya di sini x tidak boleh sama dengan 0. Maka asimtot tegak itu adalah x sama dengan 0 ya. Perlu diketahui bahwasanya di sini kan nggak boleh 0 ya, nggak boleh sama dengan 0. Terus kemudian untuk asimtot datarnya gitu ya, adalah y-nya nih ya kan. Y-nya di sini sama dengan limit x menuju infinite daripada 1/x, sehingga ini limit x mendekati infinite dari 1/x per x. Karena di dalam sini nih ada variabel pangkat tertinggi adalah x aja ya. Sehingga di sini y-nya sama dengan limit x menuju infinite dari 1 per ini infinite benar 1/x per 1. Sehingga ini langsung kita kerjain 1 per infinite per 1. Jadinya 0/1 ya 0 ya, sorry kok 1. 0. Maka di sini bisa kita katakan gambarnya sementara untuk asimtot tegak sama asimtot datar tuh kayak gimana? Asimtot tegak tuh yang ini nih, yang hijau ya. Sorry, ini yang hijau nih. Ini x sama dengan 0, dan untuk asimtot datarnya yang ini nih, yang hijau, yang biru tua ya. Ia sama dengan 0. Nah, terus gambarnya di sini gimana? Nah, ini karena berhubung kalau kalian cek karena ini nih asimtot tegak sama asimtot datar sudah bisa dipastikan bahwasanya jadi itu sebenarnya arti dari asimtot tegak di sini nih kalau digambar itu adalah atau di sini aja ya. Maka dari sini nilai x tidak akan mendekati 0, tidak akan bernilai 0 pastinya gitu ya, tidak akan bernilai 0. Begitu juga untuk di sini, nanti nilai y-nya itu tidak akan bernilai 0, tidak akan bernilai di sini itu punya definisi
yaitu adalah tidak akan bernilai di sini ya. Di sini itu mempunyai arti yang sama, yaitu adalah hasilnya adalah hasilnya hanya mendekati. Seperti itu. Nah, alhasil kita butuh titik tambahan. Ya udah, titik tambahnya sembarang random. Kalian mau bikin 6 deh, ke kanan 3, ke kiri 3. Jadinya ketika misalnya nih kalian mau bikin X sama dengan min 1 gitu ya, min 1. Berarti Y sama dengan 1 per min 1, jawabannya adalah min 1. Terus kemudian X sama dengan 1 yang positif, Y sama dengan 1 per 1, maka jawabannya 1. Jadi di sini kita udah punya titik nih, min 1, min 1. Oke, di sini 1,1. Nah, untuk X sama dengan min 2, berarti Y sama dengan 1 per min 2 alias min setengah. Berarti di sini min 2, min setengah. Di sini ketika X sama dengan 2, Y sama dengan 1 per gitu ya, 1 per 2, jawabannya adalah setengah. Berarti di sini berarti 2, setengah. Nah, ketika di sini kita pakai X sama dengan min 3, Y sama dengan 1 per min 3 alias min sepertiga. Jadi kalau dititikin adalah min 3, min sepertiga. Kalau di sini ketika X sama dengan 3, maka Y sama dengan sepertiga gitu ya. Maka Y sama dengan di sini berarti titiknya adalah 3,1 per 3. Alias kalau kita gambar, kalau kita titikkan gitu ya, maka min 1, min 1 tuh ada di sini gitu ya. Min 1, min 1 di sini dah gitu ya. Titik mungkin ini kita kasih titik A gitu ya. Ini A, B, C, D, E, F. Jadi di sini saya kasih huruf aja. Ini titik A nih gitu ya, titik A di sini. Terus kemudian titik B-nya gitu ya, titik B-nya itu nanti begini. Terus lanjut lagi seperti ini. Nah, nanti gambarnya tuh begini nih. Set, kalau digambar ini titik B, ini titik C nih, karena nilai A-nya tuh makin lama makin ke atas gitu ya, makin gede. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini nanti. Set. Gitu. Terus abis itu yang ini DEF seperti ini nanti. Ini adalah D-nya gitu ya, titik D. Terus kemudian makin lama makin kecil nilainya di sini nih. Set gitu ya. Nanti kalau gambar tuh kurang lebih adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambar fx, yaitu adalah 1 per x. Nah, kemudian di sini ada yang namanya garis Y sama dengan X di sini. Set gitu ya, Y sama dengan X. Maka kalau ini kita mirrorkan gitu ya, kalau kita mirrorkan, maka apa yang akan terjadi? Hasil di sini pasti sama dengan di sini, ini sama di sini. Maka sebenarnya ini sama ini nanti bayangannya juga sama gitu ya. Jadi ini misalkan contoh saya kasih yang ini tuh pasti nanti sama dengan yang ini gitu ya. Nanti hasilnya begini. Nanti yang ini pasti sama yang ini. Alhasil kalau kita lihat ternyata ketika kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, itu hasilnya teh sama aja gitu ya. Di sini A sama D kita nggak bisa, bahkan sebenarnya A sama D itu sebenarnya udah menjawab sebenarnya. Ini ke sini plus 2 gitu ya, ini sama ini dilewatin ya pasti. Jadi sebenarnya agak nggak yakin kalau mampu pakai itu. Nah, kalian coba nih yang bagian sini sama bagian sini nih. Nanti di sini misalkan untuk yang mungkin E, F, G gitu ya, G sama H nanti ditambahin. Nanti ini tuh nanti pasti sama dengan ada yang di sini nih. Tuh. Ya. Jadi benar-benar persis ketika kita mirrorkan terhadap Y sama dengan X yang garis coklat ini, nanti hasilnya pun ya itu lagi gambar fx ini juga gitu ya. Jadi dengan memperlihatkan gambar itu ya udah berarti gambar daripada si inverse fx itu sendiri ya itu sama dengan fx, yaitu adalah 1 per x. Selesai seperti itu ya. Nah, kalau semisal agak nggak yakin, nih saya kasih gambarnya deh gitu ya. Y sama dengan 1 per x gitu kan. Kemudian ketika di sini ditukar gitu ya kan. Nah, maka apa sih namanya? Misalkan di sini saya kasih Y sama dengan X gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, maka kalau di sini semisal saya tarik
titik gitu ya, saya tarik titik, misalkan saya tambahin titik di sini, bisa kayak saya tambahin titik, with tools, saya tambahin titik di sini, misalkan di sini deh, tuh di sini. Nah ini kalau ditarik supaya biar dia tegak lurus di sini, maka kan nanti ya mirrornya tuh ada di sini nih, di sini nih mirrornya, tek gitu, sorry. Oke, wait dulu. Oke, wait dulu. Pokoknya tuh nanti di sini nih. Sorry. Loh kok. Nah, ini kan min 4, sesuatu gitu ya. Maka nanti di sini min sesuatu, min 4 pasti ada di sini nih titiknya. Nah, kurang lebih di sinilah gitulah. Nggak bisa kurang lebih nggak bisa. Ya sudahlah, intinya gambarnya tuh begitu tuh kalau misalnya ditarik gitu ya. Karena ini kalau misalnya ditarik garis di sini nih, set begini. Terus ini ke sini gitu ya. Sorry, tadi berarti salah ya, sorry. Tadi saya nggak lihat gambarnya. Jadi kalau misalnya ditarik nih, A ini nanti pasti ke sini nih, set ke sini. Terus yang tadi di sini itu gambarnya di sini. Ini ke sini. Ya apa bedanya ya kan? Bener nggak? Gitu. Ini pun juga sama. Ketika misalnya kita punya titik, berarti di sini, sorry, ini lift ya, sorry. Berarti ketika di sini nih, oke, sorry. Berarti di sini A, B, C, D, di sini adalah E, F berarti ya. Nah, ini adalah E, F, dan ini G, H, I, J gitu ya. Ini I baru J. Maka di sini untuk pasangan bayangannya gitu ya. Jadi G ini adalah apa? B aksen alias bayangan B. Dan untuk H-nya itu adalah bayangan daripada C, dan kemudian untuk si I-nya itu adalah bayangan daripada E aksen. Bayangan dari E alias E aksen. Dan untuk J itu bayangan dari si F. Maka ya balik doang kan? Ya ketukar doang tuh. Ya berarti sama aja gitu, ya. Oke, so dengan begitu saya berakhir ya untuk pembahasan tes formatif di modul ke-7 ya. Karena ini adalah tes formatif modul ke-7, tes formatif yang kedua ya, dan nomor terakhir. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya, dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah support saya secara finansial via Traktir ataupun saweria.co, yang linknya nanti saya taruh di deskripsi. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah ataupun DM Instagram saya. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.